Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Alila Azhar Amelia dari Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi dengan NIM C0E0240008. Di sini saya akan membahas tentang cara dan sistem pemungutan pajak, fungsi pajak, dan tarif pajak. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penerapan perpajakan di Indonesia. Penerapan perpajakan di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, jika dilihat dari stelsel-nya, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya menganut stelsel campuran. Contoh penerapan stelsel campuran itu adalah mekanisme PPH pasal 25 atau 29. Dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 25, pada awal tahun pajak, angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian, pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun bersangkutan. Jika dilihat dari asasnya, maka yang pertama ada untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili. Nah, yang kedua, untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber. Nah, untuk yang ketiga, untuk wajib pajak badan dan orang asing itu digunakannya asas kebangsaan. Yang ketiga, jika dilihat dari sistemnya, maka maka penerapannya adalah yang pertama, sampai dengan tahun 1967 menggunakan Official Assessment System. Nah, itu awal tahun diterbitkan SKP sementara, pada akhir tahun pajak untuk menentukan besar pajak sesungguhnya diterbitkan SKP rampung. Nah, yang kedua, mulai tahun 1968 sampai dengan 1983 itu menggunakan Semi Self Assessment System atau yang dikenal juga dengan tata cara MPS, yaitu menghitung pajak sendiri, dan MPO, yaitu menghitung pajak orang. MPO itu ditunjuk KIP dan hasilnya disetor ke kas negara. Nah, MPO ini berkedudukan sebagai kolektor atau pemungut pajak berdasarkan pedoman atau petunjuk KIP. KIP itu yaitu kantor inspeksi pajak setempat. Nah, yang ketiga, mulai tahun 1984 sampai sekarang wajib pajak menghitung sendiri. Fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan si wajib pajak. Nah, masuk materi yang kedua, yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak sendiri ada 3 jenis yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem Official Assessment, sistem Self Assessment, dan sistem Withholding Assessment. Nah, yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak ini banyak tergantung pada aparatur perpajakan. Nah, ini perannya tuh lebih dominan kepada aparatur pajak. Nah, yang kedua ada self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak itu sepenuhnya berada di tangan si wajib pajak, kebalikan dari yang sistem pertama. Nah, wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Nah, oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk yang pertama ada menghitung sendiri pajak yang terutang, lalu memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak ini itu bergantung pada si wajib pajak itu sendiri. Nah, jadi jika tadi yang pertama dominan kepada aparatur perpajakan, jika di sistem ini dominannya kepada si wajib pajak. Nah, yang ketiga ada withholding system. Nah, sistem pemungutan pajak ini tuh memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masih sama seperti tadi. Nah, penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak ini bergantung kepada pihak ketiga. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tarif pajak. Nah,
klasifikasi tarif pajak sendiri itu ada yang pertama ada tarif proporsional atau sebanding. Nah, dalam tarif ini itu dasar pengenaan pajaknya menggunakan presentasi tarif yang tetap meskipun jumlahnya berbeda sehingga pajak terutangnya itu proporsional terhadap dasar pengenaan pajak. Penerapan tarif proporsional ini yang dilakukan di Indonesia yaitu pada pengenaan PPN, PPh pasal 26, PPh pasal 23 dan lain-lain. Nah, yang kedua ada tarif tetap. Nah, di sini tarif tetap tuh maksudnya berapapun besarnya dasar pengenaan pajak tarif yang digunakan, itu jumlahnya tetap sama. Penerapan tarif tetap di Indonesia ini dilakukannya pada Bea Materai. Nah, tarif yang selanjutnya ada tarif progresif, yaitu kenaikan persentase tarifnya seiring dengan kenaikan jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Nah, tarif progresif sendiri ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada tarif progresif tetap atau proporsional. Nah, meningkatnya persentase tarif pajak yang dipengaruhi oleh peningkatan dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase tarifnya tetap. Nah, penerapan tarif ini itu digunakan untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh. Nah, yang kedua ada tarif progresif. Meningkatnya persentase tarif pajak tertentu seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tarifnya juga meningkat. Nah, penerapan ini tuh digunakan untuk menghitung pajak penghasilan WB badan dan BUT. Yang ketiga ada tarif progresif degresif, yaitu meningkatnya persentase tarif pajak seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Namun, kenaikan persentasenya semakin kecil atau menurun. Nah, tapi belum ada artikel atau buku yang menyebutkan tarif ini pernah diberlakukan di Indonesia. Materi yang terakhir yaitu ada fungsi pajak. Nah, menurut resmi tahun 2017 ada 2 fungsi pajak yang melekat dalam definisi pajak, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ini sendiri maksudnya yaitu pengeluaran yang diperlukan oleh negara memerlukan persediaan uang kas negara yang cukup untuk membiayainya. Oleh karena itu, pajak berperan sebagai sumber keuangan negara. Hal ini tentu saja membuat pemerintah berupaya agar penerimaan kas negara berupa uang itu dapat dimasukkan sebanyak-banyaknya untuk penerimaan negara. Nah, upaya tersebut melalui penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan. Nah, yang kedua ada fungsi reguleran atau mengatur. Nah, fungsi ini itu artinya mengatur, berarti bahwa pemerintah dalam mencapai suatu tujuan tertentu menggunakan pajak sebagai alat tujuan tersebut yang untuk di bidang ekonomi, moneter, sosial, dan budaya atau kultur. Nah, contoh di penerapan dalam bidang ekonomi, yaitu pemerintah menerapkan tarif pajak lebih tinggi untuk produk-produk luar negeri atau impor yang masuk ke Indonesia sebagai upaya pemerintah melindungi hasil produksi dalam negeri, sehingga industri dalam negeri itu tetap mampu bersaing dengan hasil produksi luar negeri. Nah, yang kedua, itu ada penerapan dalam bidang moneter. Nah, itu pengenaan tarif progresif pada pajak penghasilan. Bila seseorang berpenghasilan tinggi, maka pengenaan pajaknya juga tinggi. Sebaliknya, bagi yang berpenghasilan rendah, pajaknya juga rendah. Selain itu, pengampunan pajak atau tax amnesty juga merupakan bagian dari penerapan bidang ini, karena merangsang atau memancing agar uang yang masih banyak beredar, yang sementara ini belum terjangkau oleh fiskus. Dengan kemunculan uang tersebut dari persembunyiannya secara otomatis, bisa menjadi objek pengenaan pajak. Nah, kemudian hasil pungutan pajaknya itu masuklah ke kas negara. Yang ketiga ada penerapan dalam bidang sosial, yaitu masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang-barang mewah seperti mobil, barang-barang yang tergolong mewah lah pokoknya itu, dikenakan pajak penjualan barang mewah, sehingga masyarakat akan memikul beban yang semakin tinggi. Secara teoritis, masyarakat akan mengubah gaya hidupnya menjadi sederhana dan terjadilah redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Nah, yang keempat ada penerapan dalam bidang budaya atau kultural. Nah, itu penurunan tarif pajak menjadi 0,5%, yaitu bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu. Dimaksud untuk menumbuhkan para usaha kecil, mikro, dan menengah terus berkembang. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mau dan sadar dalam membayar pajak, sehingga membayar pajak tidak perlu lagi dipaksa namun menjadi budaya. Nah, kesimpulan dari materi itu yaitu adalah untuk mengoptimalkan dan memudahkan fiskus dalam memungut pajak dari si wajib pajak, itu dibentuklah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu yang seiring dengan berkembangnya waktu, sistem pemungutan pajak ini berkembang menjadi beberapa jenis, begitu pula dengan tarif pajak. Nah, di Indonesia sendiri dikenal adanya 4 tarif pajak, yaitu tarif regresif, proporsional, dan tarif progresif. Nah,
Sistem pemungutan pajak sendiri itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh si wajib pajak kepada negara. Nah, sistem pemungutan pajak sendiri udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Nah, salah satu fungsi pajak itu ada fungsi penerimaan atau budgeter. Nah, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, kontribusi pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.